Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Esarlangga. Saya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan hukum, yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Secara umum ada beberapa hukum Islam yang tidak disepakati, dan salah satu diantaranya menjadi pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu istishab. Pengertian istishab secara etimologi atau bahasa itu adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara terminologi atau istilah, istishab juga dapat berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidak terdapat yang mengubahnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Istishab juga memiliki beberapa syarat. Bagi mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah, dan Zohiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Sedangkan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik atau ijabi, menjadi hujah untuk menolak tetapi tidak untuk mensabitkan. Macam-macam istishab yang perlu kita ketahui. Para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa istishab ada 5 macam, yang sebagian disepakati dan sebagian lain diperselisihkan. Kelima macam istishab itu adalah: yang pertama, istishab hukum al-ibahah al-asliyah. Maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya, seluruh pepohonan di hutan adalah merupakan milik bersama umat manusia, dan masing-masing orang berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Berdasarkan ketetapan perintah ini, maka hukum kebolehan memanfaatkan hutan tersebut berubah menjadi tidak boleh. Istishab seperti ini menurut para ahli usul fiqh dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum. Macam yang kedua yaitu istishab yang menurut akal dan syara, hukumnya tetap dan berlangsung terus. Misalnya, hukum wudu seseorang yang telah berwudu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Apabila seseorang merasa ragu apakah wudunya masih ada atau sudah batal, maka berdasarkan istishab, wudunya dianggap masih ada karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasul, jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka sekali-kali janganlah ia keluar dari masjid atau membatalkan salat sampai kamu mendengarkan suara atau mencium bau kentut. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Macam yang ketiga yaitu istishab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil nasoh atau yang membatalkannya. Contoh istishab dengan nas selama tidak ada yang menasahkannya: kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam berdasarkan ayat di atas selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut jumhur ulama usul fiqh termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fiqh lainnya, contoh di atas tidak dinamakan istishab tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Macam yang keempat, istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Maksudnya umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i datangnya syara'. Sebelum datangnya syara', seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia sampai datangnya dalil syara' yang menentukan hukum. Misalnya, seseorang menggugat orang lain bahwa ia berhutang kepadanya sejumlah uang, maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan bukti atas tuduhannya. Apabila tidak sanggup, maka tergugat bebas dari tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berhutang pada penggugat. Macam yang kelima, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaan ijma' itu diperselisihkan.
Istishab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujahannya. Misalnya para ulama fiqh menetapkan berdasarkan ijma bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat. Tetapi keadaan sholat, ia melihat ada air. Apakah sholat itu harus dibatalkan? Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan sholatnya karena adanya ijma yang mengatakan bahwa sholatnya sah apabila sebelum melihat air. Mereka menganggap hukum ijma tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan sholatnya, kemudian berwudu dan mengulangi sholatnya. Sedangkan ulama Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan orang yang melakukan sholat dengan tayamum dan ketika sholat ia melihat air, ia harus membatalkan sholatnya untuk berwudu. Mereka tidak menerima ijma karena ijma menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya sholat bagi orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya air. Kita masuk contoh istishab. Misalnya telah terjadi perkawinan antara laki-laki yang kita sebut si A dan perempuan si B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka si B ingin kawin dengan laki-laki yang lain yang kita sebut si C. Dalam hal ini si B belum dapat kawin dengan si C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan si A tadi, dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara si A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab. Untuk dasar hukum istishab, dari contoh tadi dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlah cara menetapkan hukum atau turukul istinbat, tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Seperti dipahami dari contoh di atas, seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C, atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dan yang tidak sah, dan antara yang halal dengan yang haram. Jadi sampai disinilah pembahasan tentang istishab di video ini. Semoga dengan video ini teman-teman semua dapat mengenal apa itu istishab ya, walaupun itu hanya sedikit. Dan apabila terucap kata-kata yang salah atau keliru, kenalah teman-teman semua untuk dapat memaafkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.